Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bertemu lagi dalam acara sarapan pagi GBDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada, pasti semua dalam keadaan baik dan sehat. Satu pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan. Apa yang kita lakukan, pikiran apa yang ada dalam pikiran kita di saat kita bangun pagi setelah tidur sepanjang malam? Apakah pikiran apa yang terjadi pada diri kita, diri saya dan diri Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Setiap pagi pasti setiap orang akan dihadapkan pada satu pilihan. Bangun pagi, kita berdoa. Kemudian setelah itu, kira-kira apa yang menjadi pikiran kita? Apakah kita bangun dengan semangat hari ini? Aku akan melangkah memasuki hari yang baru dengan semangat. Ataukah sebaliknya, justru kita bangun, pikiran kita masih aduh kemarin malam ini 2 hari yang lalu aku masih ada masalah sampai sekarang bagaimana ya, kira-kira masalah ini terselesaikan enggak hari ini? Kira-kira bagaimana keadaan kita setiap bangun pagi? Ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Kalau kita sebagai orang percaya, walau mungkin ada persoalan yang mungkin belum terselesaikan kemarin, bangun pagi kita berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang keputusannya setelah kita berdoa bagaimana? Apakah kita bisa tetap semangat melangkah walaupun ada persoalan-persoalan yang belum terselesaikan? Apakah kita percaya, kita melangkah dengan iman bahwa hari ini pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita? Itu adalah pilihan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita mau memilih yang mana di hari yang baru? Firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mungkin kita hafal ayat itu. Tetapi apakah kita benar-benar menyatakan, yes, hari ini aku melangkah dengan semangat? Ataukah kita memilih, aduh bagaimana, apakah persoalanku yang kemarin persoalan apapun juga masih menjadi beban kita? Pilihan adalah ditentukan oleh masing-masing kita. Kita baca di dalam Roma 16 ayat 19. Roma 16 ayat 19, demikian bunyinya, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Saya akan garis bawahi dalam kalimat kata ketaatanmu. Nah, pagi ini judul firman Tuhan saya kasih judul ketaatan adalah sebuah pilihan. Tadi saya sudah singgung, bangun pagi kita dihadapkan kepada satu pilihan. Salah satunya itu, apakah kita taat kepada firman Allah? Kita mungkin sudah ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Berarti kita melangkah di hari yang baru dengan semangat walaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari yang akan kita lalui. Tetapi firman Tuhan katakan, berserah, bersyukur. Kita mau taat kepada firman Tuhan ataukah kita taat kepada kedagingan kita? Kita terus dihantui oleh rasa aduh bagaimana ini, apakah selesai masalahku dan lain sebagainya. Kita mau taat kepada siapa? Taat kepada daging kita, pikiran kita manusia, atau taat kepada firman Tuhan? Pilihan ada dalam kita. Tapi kita mau belajar. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengajar kepada kita
menjadi pribadi yang taat walaupun mereka belum tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Banyak contoh, di antaranya Bapak Abraham. Pada saat Tuhan perintahkan keluar kamu dari negerimu untuk menuju satu tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat Abraham. Abraham belum tahu, tapi dia melangkah karena dia taat firman Tuhan. Bahkan pada saat Bapak Abraham diperintahkan Tuhan untuk menyerahkan anaknya, mengorbankan anaknya Ishak. Secara manusia anakku cuma satu, kok harus dikorbankan. Tetapi apa yang dipilih oleh Bapak Abraham? Dia taat, dia melakukan. Kita tahu bagaimana Tuhan memberkati. Tuhan gantikan anaknya yang harus dipersembahkan dengan domba. Bahkan kita tahu bagaimana berkat-berkat dari Bapak Abraham. Juga kita melihat Nuh Tuhan suruh buat bahtera walaupun ada orang-orang yang mengolok. Oh enggak ada hujan, enggak ada apa kok buat bahtera. Buat apa ini? Tetapi Bapak Nuh taat kepada firman, taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia selamat dari air bah. Kita juga lihat bagaimana Petrus pada saat Tuhan katakan tebarkan jalamu. Walaupun dia katakan aku ini sudah sepanjang malam aku sudah mencari ikan. Tetapi Petrus katakan aku mau taat kepada perintah Tuhan. Dia kerjakan. Apa yang terdapat? Apa yang terjadi? Mendapatkan banyak ikan. Banyak-banyak tetapi juga ada kita belajar. Ada tokoh juga yang tidak taat. Yunus. Tuhan katakan ayo kamu pergi ke Niniwe. Tapi apa yang Yunus gak taat, dia lari, melenceng. Apa yang terjadi? Tapi bersyukur Tuhan masih mengasihi Yunus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi ketaatan itu ada sebuah pilihan. Hari ini kita mau belajar untuk menentukan pilihan yang tepat. Taat kepada firman. Walaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi. Walaupun seakan-akan adakah jawaban itu buatku hari ini. Tetapi kita sering kali, bahkan mungkin kita hafal ya. Oh, walaupun sekalipun aku dalam lembaga kelaman aku percaya. Kita ingat ayat itu, kita bisa menyanyi. Tuhan pegang tanganku, Tuhan menyertaiku. Sekarang masalahnya, apakah kita mempraktekkan firman itu? Apakah kita mau taat? Apakah kita tetap diikuti rasa ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya? Taati firman Tuhan. Pilihan katanya Tuhan. Aku sudah memberikan firman ini. Tinggal kamu mau apa enggak. Pilihan itu ada di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mana yang kita pilih? Apakah kita taat kepada pimpinan Roh Kudus dan firman Allah? Ataukah kita taat memilih kehendak kita sendiri? Pilihan ada di dalam tangan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita mau belajar kepada satu pribadi yang sudah mati dan bangkit buat hidup kita. Dia taat. Dia adalah pribadi yang begitu taat akan perintah Bapaknya. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, ini Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Yesus taat kepada Bapa. Kalau Yesus gak taat, kita gak bisa diselamatkan. Walaupun dia ada di tempat yang kemuliaan, di tempat yang maha tinggi, dia rela turun sebagai manusia, menderita di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus. Pribadi yang taat kepada Bapaknya. Dan karena ketaatan Yesus, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, bahkan sepanjang yang hari ini yang harus kita lalui, yang akan kita lalui. Banyak pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita. Biar kita minta hikmat daripada Roh Kudus supaya kita taat, tidak salah memilih.
tidak salah memilih. Jangan sampai kita tidak taat. Kita pilih taat sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan menolong kita sepanjang hari ini. Percaya kalau kita mau memilih taat firman Tuhan, taat akan pimpinan Roh Kudus, kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, pembelaan demi pembelaan, mukjizat demi mukjizat, keajaiban demi keajaiban. Itu akan menjadi bagian kita. Orang-orang yang taat akan kebenaran firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Ini renungan yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi. Selamat mentaati kebenaran firman Allah untuk beroleh kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.